penegakan etik oleh Dewan Pengawas KPK itu bisa memberhentikan pegawai, tapi tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK. Bidang hukum. Jadi Pak Mahfud ini kalau bagi saya pribadi itu sering lupa bahwa dia punya kewenangan yang sangat luas sebagai Menko Polhukam. Sepanjang pembuktian yang mengarah Firly tahu ada dokumennya Syahrul Yassin Limpo masuk, mereka bertemu. Itu sudah bisa menjadi benang merah untuk menjerat Firly. Maka dari itu orang-orang bermasalah seperti Firly ini memang harus segera dikeluarkan oleh KPK melalui tangan penyidik Polda Metro Jaya. Oke, welcome to Total Politik. Ya, dan hari ini kita bersama seseorang yang pro Undang-Undang Perampasan Aset. Iya, pro pembatasan uang kartal. Ya tentu saja di image kan atau dipersepsikan berhadapan-hadapan dengan para politisi yang paling menolak. Iya. Pak Bambang Pacul maksud lu? Bukan cuma Pacul. Yang lain gembira juga. Yang lain ikut bergembira cuma nggak berani nolak secara terbuka. Memang Pak Bambang Pacul punya pikiran soal itu memang. Menarik juga kalau kawan ini berhadapan-hadapan. Iya, nanti kapan-kapan kita bikirin ya. Iya, benar-benar kan seru juga. Iya. Biar yang penting diskursusnya ini kan. Betul, dialektikanya jalan. Iya. Kan nggak mungkin separah-parahnya dialektika itu kan nggak mungkin sampai bacok-bacokan kan, ya kan. Paling sakit hati aja. Iya. Sudah ada kawan kita, sahabat kita, peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Hai Kur, apa kabar? Sabar baik, alhamdulillah. Aduh. Ini nanya-nanya kabar nih paling gua nggak suka nih. Iya benar. Kan kita udah ngobrol di luar. Iya. Apa kabar dunia hukum dan politik kita, Kur? Gimana permainan? Gimana permainan, Kur, menurut lo? Iya, sekarang kondisinya nggak banyak berubah ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan fenomena jelang Pilpres hari ini, banyak narasi yang keluar dari politisi, partai politik, atau mungkin kandidat capres-cawapres yang menyinggung tentang pemberantasan korupsi. Sedangkan mereka lupa bahwa kondisi pemberantasan korupsi yang mengkhawatirkan hari ini itu justru dilakukan oleh partai pengusung mereka. Nah, itu yang sepertinya belum banyak mereka eksplor bagaimana bisa melawan arus dari partai politik yang selalu berupaya untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Di samping soal penegakan hukum hari ini, kita tahu ada isu besar seorang pimpinan penegak hukum, Firly Bahuri, Ketua KPK, sedang disidik kasusnya oleh Polda Metro Jaya. Ada juga beberapa kasus besar juga yang ditangani oleh KPK, misalnya yang baru-baru ini terkait dengan korupsi mantan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu mungkin ya kaleidoskop hukum beberapa bulan terakhir. Nah, tapi gini Bos, gue mau nanya nih, kalau misalnya ini kan Pak Firly kena nih, terbawa-bawa. Meskipun belum tersangka kan, belum. Atau udah? Belum, masih penyidikan kan. Nah, ini kan harusnya porsinya Dewas KPK itu bekerja dong ya harusnya dalam situasi kayak gini. Iya, betul. Atau gimana sih sebenarnya kelembagaan KPK dengan undang-undang yang baru dengan ada Dewas ini? Kan artinya kalau ada Dewas, ketuanya ini udah harusnya triple kontrol nih. Ya kan, Dewasnya kontrol, eksekutif juga kontrol, terus legislatif juga punya kontrol gitu. Nah, dan itu bisa terjadi dan ini kayaknya pertama dalam sejarah nih gitu. Yang kasusnya juga terkait dengan korupsi. Ya, kalau dulu kan ada persoalan hukum lain kan Pak Antasari maksudnya kan. Ini kan Pak Bram Samad juga dulu kalau nggak salah ini ethics kayaknya. Bukan ini pembocoran sprindik Bos ya kan waktu zaman Mas Anas ya. Sama ini KTP. Dukcapil. Iya, KTP. Iya. Oh iya, masalah hal-hal lain di luar di luar kompetensi. Ya dan kalau kita bicara komposisi Dewas sekarang, Dewas KPK itu kan kita
ada asa di situ karena itu orang-orang hebat yang punya kredibilitas dan rekam jejak, meskipun kita nggak perlu lihat di rekamjejak.net nanti itu udah ada kan. Anda kalau mau cari caleg di rekamjejak.net. Iya, lihat apa track record gimana dia serius apa nggak berantas korupsi, ada nggak terlibat soal komitmen. catatan lengkap semua rekamjejak.net diinisiasi oleh Indonesia Corruption Watch. Silakan. Ya, jadi Dewas ini sebenarnya bagi kami itu hanya produk estetik aja. Estetik di dalam undang-undang KPK baru. Selain dari itu, ini kalau makanan tuh main course-nya itu ada bunga-bunganya, ada daun-daunnya gitu aja. Tudung sajinya aja yang bagus. Isinya saji kosong, pula. nggak ada makanan padahal. Gila emang. Makanya tadi gue setuju dengan apa yang lu bilang tadi ya soal anggota Dewan Pengawas ini dari segi administratif daftar riwayat hidup lengkap, bos. Semua punya pengalaman, mantan jaksa, hakim, bahkan aktivis di LIPI dulu pun ada di sana. Tapi kalau kita lihat kerja 4 tahun mereka, yang sayangnya diperpanjang 5 tahun beberapa minggu terakhir ini dengan putusan MK. Dengan putusan MK. Oh, boleh ya menambahkan ini norma itu. Itu MK itu. Iya, itu jadi perdebatan. Kalau kita memang sepakat itu hanya 4 tahun. Tapi kalau Dewas tadi, mereka diberikan banyak kewenangan nih. Kewenangannya mereka 1 menyidangkan pelanggaran kode etik, 2 mengawasi kerja KPK, 3 yang jadi problematik kemarin adalah memberikan atau tidak memberikan izin upaya paksa. Yang akhirnya kewenangan ketiga mereka dihapus oleh MK. Jadi tinggal 2 nih, mengawasi sama menyidangkan. Kalau aspek pengawasan, selama ini kan kerja KPK itu buruknya luar biasa. Persepsi masyarakat anjlok dan Dewan Pengawas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Padahal mereka ada rapat koordinasi berkala, dan untuk melihat petunjuk kekeliruan pimpinan KPK, mereka tinggal buka berita. Banyak betul berita kritik masyarakat kepada KPK. 1. Kedua, soal pelanggaran kode etik, ada permasalahan memang di Undang-Undang KPK baru. Penegakan etik oleh Dewan Pengawas KPK itu bisa memberhentikan pegawai, tapi tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK. Jadi sekalipun misalnya ya, kalau kita kaitkan dengan situasi terkini, Firly terbukti bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, melakukan pemerasan, disangsi oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu hanya bisa merekomendasikan agar dia mundur. Pertanyaannya, kalau dia tidak mau mundur, apa yang bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas? Namanya juga saran dan rekomendasi. Benar. Makanya di Undang-Undang KPK baru itu ada kurangnya. Harusnya putusan Dewan Pengawas terkait dengan pelanggaran kode etik berat merekomendasikan kepada yang bersangkutan mundur pelanggar dan merekomendasikan kepada presiden agar menerbitkan keputusan presiden memberhentikan dia. Itu yang kurang sambungan di dalam Undang-Undang KPK baru atau peraturan Dewan Pengawas. Jadi kalau secara umum bagaimana kerja Dewan Pengawas hari ini ya mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, namanya saran bisa diterima, bisa Tapi Ri, gue mau flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika undang-undang ini lagi dirumuskan dan Kurnia dan teman-teman juga keras sekali gitu menentang ya. Itu kan lu dulu salah satu ini ya diktumnya adalah diktum penolakan lu adalah ini akan ada 2 matahari. Ini Dewas ini bisa jadi lebih kuat dari pimpinan KPK. Itu yang dikhawatirkan kan. Sehingga ada hal-hal yang bisa mengintervensi penegakan hukum di KPK. Dong ini. Ya berarti harusnya oke dong. Kalau Dewasnya jadi lemdak misalnya, ketika sekarang faktanya Dewasnya lemdak. Harusnya ideal dong, sesuai dengan apa yang teman-teman dulu waktu itu bayangkan. Dulu sebenarnya di KPK itu ada namanya Kedeputian Pengawas Internal. Yang sebenarnya fungsinya sama dengan fungsi Dewan Pengawas. Kan pengecualian pembeda Dewan Pengawas itu hanya tadi memberikan izin atau tidak memberikan izin, penyitaan, penyadapan, penggeledahan. Loh itu kan udah dibatalkan oleh MK. Jadi sebenarnya fungsi mereka sama, justru sekarang itu kami melihat Dewan Pengawas itu seringkali dalam banyak kasus, misalnya kasus tes wawasan kebangsaan yang sempat viral, itu kan Dewan Pengawas berbeda putusannya dengan 2 lembaga negara, Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan ada pelanggaran. Mereka justru mengklirkan persoalan. Malah kadang-kadang kita melihat 5 orang Dewan Pengawas ini lebih terlihat seperti kuasa hukum dari pimpinan KPK. Jadi ketika dilaporkan, mereka yang membela di publik tuh.
Jarang. Contoh kasus Lili. Misalnya. Lili Siregar gimana? Lili Pintauli Siregar. Dia sudah terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara, ada indikasi menerima gratifikasi, tiket MotoGP dan lain sebagainya. Tiba-tiba Dewan Pengawas memberhentikan proses penegakan etik karena Lili telah mundur sebagai pimpinan KPK. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah Lili pernah terbukti melanggar kode etik Dewas dalam kaitan penerimaan gratifikasi? Nggak pernah, bos. Clear persoalan itu. Padahal buktinya sudah tersebar. Jadi Lili juga nggak pernah bisa mengakui, enggak, kok belum ada putusan, gue belum bersalah gitu. Belum bersalah. Bisa begitu ya? Bisa berdalih itu. Firly juga ketika mengendarai helikopter mewah, putusannya juga ringan. Jadi mereka tidak bisa melihat bahwa persoalan ini penting. Misalnya dalam kasus Firly ini, kan perdebatan kemarin kan Firly minta tunda sampai 8 November. Dewan Pengawas mengatakan itu kelamaan. Nah, yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah mereka harusnya bergerak terlebih dahulu. Kan tahapannya masuk pengaduan Dewan Pengawas, ini nggak bisa langsung putus, bos. Ya. Mereka menentukan dulu layak masuk sidang atau enggak. Layak masuk sidang, baru diperiksa di persidangan, baru jatuh sanksi etiknya. Dewan Pengawas ini seringkali patah di tahap awal, tidak naik ke proses sidang. Banyak laporan ICW, lebih dari 3 laporan di Dewan Pengawas itu patah di fase pertama, tidak masuk ke proses sidang. Jadi Dewan Pengawas itu gagal untuk menjadi menara gading pengawas KPK, padahal kewenangan mereka sangat besar. Lili Pintauli itu satu juga gue terlewat. Bukti-bukti terkait dengan penerimaan gratifikasi dan lain sebagainya, itu sekarang ada di mana? Ada di kantor Dewas. Tapi ketika masyarakat bilang, teruskan dong, laporkan dong ke penegak hukum kalau di sana ada kesalahan. Mereka mengatakan, ya kami tidak ada tugas untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Nggak usah jadi Dewas, kita sebagai masyarakat aja punya kewajiban hukum melaporkan kalau melihat ada tindak pidana. Itu kan jadi dokumen berkas itu mereka keep aja. Nggak mau dikasih ke masyarakat atau nggak mau mereka laporkan. Jadi keberadaan mereka itu menjadi satu bagian masalah juga di dalam KPK baru. Meskipun apa yang dikhawatirkan pada saat pembuatan undang-undang bahwa akan ada 2 matahari kembar, akan sangat lebih powerful dari pimpinan, itu nggak terbukti ya? Nggak terbukti. Iya kan, itu kan ketakutan, bener kan, bener dulu ketakutannya gitu kan. Ternyata kejadiannya lebih menakutkan. Tahu gitu lebih powerful Dewas. Sekarang jadi lu gitu kan? Jadi seperti Biro Hukum KPK yang membela pimpinan KPK kan itu. Jadi sekarang kelihatan Dewas. Karena begitu komposisinya Dewas KPK itu kita lihat ada Albertinaho, ada Samsudin Hari, Artijo Alkostar, Tumpak, Panggabean, itu kita lihat, wah ini kalau bener asumsinya Kurnia dan teman-teman nih akan ada powerful badan yang ada di KPK ini, bisa paten ini. Ya, ternyata lemdak juga bisa. Dan juga ada seorang pejabat ya yang mengatakan korupsi di Indonesia jadinya nggak karu-karuan. Putarkan dulu deh. Nah, ini gue putarkan dulu ya. Nanti videonya di-insert ya. Putar. Harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, gitu, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cedet. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur.
Gimana menurut Anda Pak Kurnia, Pak Cawapres kita ini, Pak Menko Polhukam? Menko Polhukam. Itu setuju, gue setuju dengan pernyataan itu. Itu kan pernyataan dari Pak Mahfud MD sebagai pengamat hukum. Sebagai guru besar hukum tata negara. Sebagai guru besar tata negara UII itu bagus statementnya. Tapi kalau ditarik lagi sebagai Menko Polhukam, aneh justru pernyataan itu. Kenapa? Karena seluruh fungsi administratif penegakan hukum yang sebenarnya problem hari ini tidak hanya ansih soal material kasus-kasusnya, soal pengelolaan lembaga negara dan lain-lain itu kan menjadi masalah juga dan menjadi tanggung jawab Pak Mahfud. Misalnya seperti indeks persepsi korupsi. Ada seorang pejabat yang mengatakan IPK kita ini paling buruk sejak reformasi. Yang ngomong juga Pak Mahfud. Itu pernyataan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang bertanggung jawab di bidang hukum. Jadi Pak Mahfud ini kalau bagi saya pribadi itu sering lupa bahwa dia punya kewenangan yang sangat luas sebagai Menko Polhukam. Misalnya contoh seperti yang tadi di awal disebut Undang-Undang Perampasan Aset. Getol banget tahun 2022 kemarin. Pak Mahfud sebagai salah satu pionir di depan tuh berbicara mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Maka pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya sejak kapan sih Undang-Undang Perampasan Aset ini dibicarakan di tengah masyarakat? Sejak tahun 2012, Bos. 10 tahun. Kalau ditarik ke Pak Jokowi berarti sudah sekitar 8 tahun Pak Jokowi memimpin. Kenapa baru tahun 2022 digaungkan? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Apa ini sekedar panggung untuk jelang kontestasi politik yang sebenarnya kalau hitung-hitungan realistis di DPR sepertinya sulit nih. Pernyataan dari Bambang Pacul di DPR itu kan sudah clear ya, menjawab tentang kalau perampasan aset itu silakan bicarakan dengan ketua umum, kalau uang kartal masih butuh nih untuk kampanye, kan itu pernyataannya kemarin. Jadi kita seringkali melihat pernyataan-pernyataan Pak Mahfud ini justru menggambarkan kegelisahan beliau di internal pemerintah dan juga penyambung lidah masyarakat. Masyarakat banyak mengkritik tuh. Pak Mahfud sampaikan lagi butuh pemimpin yang berani dan lain sebagainya lah. Dia kan sebagai Menko Polhukam bawahannya Pak Jokowi, ya dia harusnya ingatkan kepada Pak Jokowi. Banyak kok case-case konkret yang Pak Mahfud tidak bisa berbuat banyak. Misalnya ketika kasus tes wawasan kebangsaan. Itu udah Menko Polhukam apa? Udah Menko Polhukam. Pak Mahfud bisa berbuat banyak saat itu, tapi ternyata tidak bisa melakukan hal-hal konkret. Dulu PR kita kepada Pak Mahfud ketika Pak Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam tahun 2019, dorong supaya keluar Perpu Undang-Undang KPK. Enggak juga. Sekalipun memang ini merupakan tanggung jawab langsung oleh Presiden, tapi sebagai Menko harusnya bisa berbuat banyak hal. Itu mungkin. Jangan-jangan otoritasnya yang nggak ada atau kekuatan politiknya nggak ada sehingga Pak Mahfud juga ada merasa sendiri juga. Lu berat realitanya gitu gimana? Iya, bisa jadi seperti itu ya. Kekuatan politik kan di pemerintah itu dibutuhkan juga. Tapi setidak-tidaknya karena selama ini kan Pak Mahfud ini dikenal sebagai guru besar yang cukup garang ya soal penegakan hukum. Sebelum menjadi Menko Polhukam sering juga mengkritik tentang KPK. Tapi ketika duduk sebagai Menko Polhukam, ketika ada problem yang clear soal pemberantasan korupsi di KPK, dia masih bela Firly. Dia masih mengatakan kepemimpinan KPK ini masih bagus dan lain sebagainya. Atau karena otoritasnya enggak? Otoritasnya gede nggak sih Menko Polhukam itu? Sebagai soal untuk kasus lain misalnya, kalau kita lihat untuk kasus BLBI gitu, Pak Mahfud kan strong kan, bisa ini kemarin muncul Asabri juga kan, Asabri ya, terus kemudian 349T kemarin juga rame karena Pak Mahfud gitu. Gua nggak tahu tapi akhirnya kemana nih 349T? Kan nggak ada kabar lanjutannya. Oke, dibentuk tim, tapi bagaimana evaluasi dan publikasi hasil tim itu kan kita tidak pernah dengar. Nah, Pak Mahfud sendiri, misalnya gue ambil contoh konkret terakhir ya, ketika kasus Syahrul Yassin Limpo. Pak Mahfud ini juga seringkali menabrak dalam artian begini. Yang menjadi domain dari penegak hukum, dia omongi ke publik. SYL pertama kali tersangka pasca gelar perkara itu kan Pak Mahfud yang mengatakan. Padahal itu adalah kewenangan
pro justisia atau kewenangan konkret dari KPK. Jadi banyak hal yang mesti kita layangkan kritik kepada Pak Mahfud. Kalau tanya tadi soal otoritas, ya memang kalau campur tangan dalam penegakan hukum, jangankan Pak Mahfud, Pak Jokowi juga nggak boleh. Tapi setidaknya membuat grand design penegakan hukum, membuat grand design perbaikan kelembagaan KPK, membuat grand design reformasi Polri, itu kan Pak Mahfud bisa. Tapi itu tidak diambil juga. KPK sudah hancur seperti saat ini, masih juga dikatakan kinerja KPK baik. Jadi dengan pernyataan tadi, kita ragu juga itu akan bisa terrealisasi atau enggak. Ini pernyataan tahun lalu ya sebenarnya. Iya, pernyataan tahun lalu. Jangan-jangan sekarang udah berubah. Enggak juga ya. Nggak tahu, belum ada revisi jadi. Iya. Iya, tapi menarik gua lihat Kurnia bilang KPK udah hancur gitu. Ini kan, ini gua justru melihatnya tuh ini gimana ya Korea sekarang ini ya. Kalau kita lihat KPK tuh justru jadi bukan jadi sapu pembersih tapi juga jadi bagian dari problematika itu sendiri gitu. Lu ngeliatnya gimana sih? Apa irisan dengan politiknya, nih masalah hukumnya, game of powernya gitu. Ya, dan ada istilah perang bintang kan yang juga rame. Betul. Kan. Melihat Ya kan? kalau dulu cicak buaya nih. Sekarang ini gua nggak tahu apakah buaya versus komodo atau cicak versus jangkrik, kita nggak tahu juga kan. Buaya versus alligator gitu kan. Sama aja kan. Buaya yang berdiri, Mas. Iya benar ada ya. Beda. Nah, ini lu gimana melihat ini kan konfliktualnya nih udah nyata gitu. Lu ngeliatnya gimana? Iya, kalau dulu itu ketika KPK diusut atau ada upaya kriminalisasi terhadap pimpinan pegawai itu kan semua masyarakat datang ke KPK. Tapi sekarang ketika masyarakat membaca berita rumah Firly digeledah, proses penanganannya naik ke penyidikan, Firly dipanggil sebagai saksi, justru orang bersorak-sorai. Senang justru orang membaca berita itu. Kenapa? Karena memang kontroversi yang mereka hasilkan itu sudah terlalu surplusnya sudah banyak sekali gitu. Jadi masyarakat merasa, oh ini mungkin jawaban atas persoalan KPK hari ini, yaitu dengan memproses hukum Firly. Dengan mengeluarkan Firly sebagai pimpinan KPK. Sebagian besar masalah KPK mungkin bisa hilang. Itu persepsi yang muncul di tengah masyarakat. Maka dari itu, kalau case konkretnya kasus pemerasan dan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK, yaitu yang disinyalir dilakukan oleh Firly, sebenarnya kan nggak sulit pembuktiannya. Petunjuknya kan sudah beredar. Apa petunjuknya? Ada foto tuh. Pak Firly seperti atlet bulu tangkis yang baru selesai bermain game, duduk bersama seorang menteri pertanian. Yang dilihat kan sekarang, apakah pertemuan itu membincangkan suatu perkara? Jawaban KPK sekarang kan template-nya begini. Kita belum keluarkan sprint lidik kok, surat perintah penyelidikan ketika pertemuan itu. Bukan itu poinnya, Bos. Poinnya adalah ketika aduan itu masuk ke KPK, dokumen-dokumen itu, sekalipun belum naik ke tingkat penyelidikan, apakah Firly tahu ada dokumen yang masuk ke KPK yang disinyalir dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo? Jadi jangan persempit perdebatannya soal administrasi surat perintah penyelidikan. Sepanjang pembuktiannya mengarah Firly tahu ada dokumen yang Syahrul Yassin Limpo masuk, mereka bertemu, itu sudah bisa menjadi benang merah untuk menjerat Firly, karena di Undang-Undang KPK itu spesifik deliknya pimpinan dilarang bertemu. Kalau bertemu dengan alasan apapun dengan pihak yang sedang berperkara, itu bisa dipenjara 5 tahun. Itu sekarang yang sedang diusut oleh kepolisian. Memang kita tahu, satu, Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto itu dulu adalah bawahan Firly di KPK ketika menjadi Deputi Penindakan. Dua, secara pangkat, karena Korps Bayangkara ini kan cukup solidaritasnya cukup tinggi. Pak Karyoto bintang 2, Pak Firly bintang 3. Dua alasan itu yang harus ditangkap. Oleh siapa? Oleh Kapolri yang harus menengahi. Menengahi dalam hal apa? Kapolri mengawasi proses penegakan hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Jangan sampai ada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Jadi ini harusnya Kapolri didorong untuk lebih proaktif dalam kasus supervisi ini. Bahasa ya, hukumnya. Harus melakukan supervisi. Sekarang sudah. Kemarin kan tim Bareskrim itu turun
Jadi kita mendorong sebenarnya agar sesegera mungkin, karena ini akan game changer nanti. Ketika Firly menjadi tersangka, tidak bisa menggunakan alasan belum berkekuatan hukum tetap. Kenapa? Karena di Undang-Undang KPK, once lu sebagai tersangka, lu menjabat sebagai pimpinan KPK, Presiden harus menerbitkan Kepres, pemberhentian sementara Firly. Tinggal kita tunggu kalau sebagai tersangka dia berhenti, siapa yang akan mengganti Firly nanti? Penggantinya itu otoritas presiden? Otoritas presiden. Berarti ini perjuangan lu ada ujungnya juga kalau Firly ini tersangka ya? Iya, tapi kan harus dilihat siapa penggantinya nanti ya, meskipun kalau ditanya 5 ini memang Firly yang paling bermasalah, tapi 4 lainnya juga sering dikritik ya. Johanis Tanak kemarin kan dilaporin soal komunikasi dengan pihak berperkara ya, sekalipun tidak terbukti di Dewan. Gue ingat banget loh dari pertama kali Kurnia datang ke forum kita itu udah targetnya Firly diganti. Ujungnya itu ya. Kemarin ada juga bos, agak ribet nih. Kalau ini kan masalah politik dan hukum ya. Ada juga polisi sama tentara ini bos. Yang Basarnas ini kan ya. Itu juga problem juga tuh. Iya. Kita ngelihatnya nih. Nah, ini pertanyaan gue agak filosofis nih, Gor. Apakah di dalam penegakan hukum itu butuh kontroversi apa enggak sih? Karena kita lihat nih ya, sosok-sosok hukum kita ini dari dulu sampai sekarang tuh orang-orang yang nggak lepas dari kontroversi. Bahkan publik pun mengenal pengacara-pengacara aja di Indonesia ini, Hotman Paris semua itu. Ruth Sitompul ada kontroversi. Ada show-nya ya. Ini tolong ditit ya. Ada ILC Miriam Bellina. Iya kan? Jadi penegakan hukum kita ini lebih banyak politiknya daripada orang politik. Apakah butuh kontroversi? Kita lihat dari sisi yang lain kayak to some extent ya, Novel Baswedan, Yudi dan itu tuh Bambang Wijayanto, itu kan geng kontroversi dengan mazhab yang lain aja. Ya kan, Jumat Keramatnya Johan Budi itu kontroversi juga kan sebenarnya. Atau menurut lu JBSP dengan ketenangannya aja kontroversi. Dua alat bukti itu temuan gue tuh katanya. Itu dia pernah bilang. Itu ketika gue didesak itu gue kepikiran aja 2 alat bukti itu. Akhirnya itu jadi basis kan. Iya. Nah, itu pertanyaan gue sebenarnya, apakah dalam penegakan hukum kontroversi ini menjadi penting atau enggak sih sebenarnya, atau memang kita perlu melihat di negara-negara yang sangat hukum positif pendekatannya ya, yang ya kayak di Skandinavia dan lain-lain, kayaknya ribut-ribut soal hukum nggak banyak di situ gitu, penjara kosong gitu misalnya. Iya. Ya gimana menurut lu? Iya, mungkin kalau tadi ya kontroversi itu gue ambil sinonimnya yang paling sering digunakan oleh pejabat ya, kegaduhan. Ya kan, apakah pemberantasan korupsi itu membutuhkan kegaduhan? Sebenarnya tidak membutuhkan kegaduhan. Pak Mahfud juga kan dalam derajat tertentu gitu. Tadi bilang bos, maksudnya kalau di Amerika Latin kudeta. Kudeta. Nah, karena gini, seringkali tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK bukan tindakan hukumnya yang gaduh, tapi respon atas tindakan hukum itu yang kegaduhan itu terjadi. Misalnya dulu kalau kita baca ketika kasus IKTP melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto, itu gaduh politik di DPR-nya kadangkala lebih gaduh daripada proses penegakan hukumnya. Itu pasti itu. Jadi sebenarnya kegaduhan itu tidak dibutuhkan kalau pihak-pihak luar tidak berusaha untuk mengganggu proses hukum dengan proses politik. Itu yang seringkali terlihat. Sebenarnya kan kalau merasa tidak sepakat dengan penegakan hukum, ya Johan Budi juga pernah mengatakan pembuktiannya di persidangan. Ya kan? Kalau tidak sepakat dengan status penetapan tersangka, silakan uji di pra-peradilan. Nah, penegakan hukum di Indonesia belum seperti itu. Yang di Indonesia sekarang kalau merujuk pada data KPK, dari 2004 sampai 2022, itu sudah ada 1.519 tersangka. Kalau kita perkecil lagi klasternya, klaster mana yang paling banyak? Ternyata Swasta, klaster yang paling banyak klaster politisi. Politisi Sepertiga kasus di KPK itu melibatkan politisi. Jadi banyak mereka merasa ketika politisi lain
itu terjerat kasus korupsi, mereka harus bersolidaritas membantunya dengan berupaya mengganggu proses hukum sehingga kegaduhan itu timbul. Ya, contoh pernyataan Pak Luhut beberapa waktu lalu, sudah beberapa bulan yang lalu lah, ketika mengkritik tentang OTT KPK. Kan sebenarnya bukan OTT-nya yang buat gaduh, tapi respon pejabat-pejabat ini yang terkadang terlalu berlebihan gitu. Ini dalam kasus Pak Mahfud tadi misalnya kan, ini kalau nggak di Amerika Latin udah kudeta ini gitu kan. Gaduhnya di situ ya. Iya, gaduhnya dikasih bumbu dikit nih loh Bos. Yang Pak Mahfud sampaikan itu kan duit triliunan di Kementerian Keuangan. Bagi kami yang paling penting dan sepertinya terlewat kalau kita gunakan kasus itu dalam konteks laporan PPATK, yang harus diributkan adalah laporan PPATK ke Kejaksaan, ke KPK, ke Kepolisian. Coba cek itu, apakah laporan itu ditindak atau tidak. Karena selama ini kan sering kita dengar ada temuan PPATK, rekening gendut dan lain sebagainya. Ke PPATK tidak mungkin memproses hukum, tapi lembaga yang dikirimkan surat PPATK itu yang harus dicek. Selain memang bukan kita menyampingkan kasus Kemenkeu ini kecil, enggak, tapi kasus yang lain supaya konkret nih soal pemberantasan korupsi ini soal 349 349. Coba dong Pak Mahfud cek laporan PPATK ke Polri, Kejaksaan, KPK. Mungkin banyak laporannya tidak ditindaklanjuti. Itu yang penting juga untuk disorot. Oke. Ini kok juga menjadi penting nih menjelang tahun politik ya tentu saja ya. Sudah bukan menjelang tahun politik, udah masuk tahun politik. Ini bicara pertama, KPK ada di pusaran magnet perbincangan, bukan hanya dia yang ada di atas, tapi dia kadang-kadang di tengah, di bawah juga segala macam persoalannya kayak gitu. Pertama soal legitimasi proses hukum. Ini juga akhirnya dengan segala macam kontroversi, legitimasi proses hukum atau output yang dihasilkan tentu berat karena melibatkan tadi lu bilang sepertiga politisi, mungkin banyak sekali orang-orang yang menjabat. Itu pertama. Yang kedua, banyak yang mengatakan atau ada selentingan gitu, nih bisa jadi sandera politik ini. Hukum bisa menjadi sandera politik. Melihat situasi KPK yang seperti saat ini gitu. Lu ngeliatnya gimana? Dan melihat sosok pimpinan KPK sekarang gitu. Jadi kekhawatiran atau sakwa sangka publik itu melihat apakah kasus ini real penegakan hukum atau politik, wajar sakwa sangka itu muncul. Maka dari itu yang harus diberdayakan, yang harus didorong tadi yang kita bahas soal Dewan Pengawas. Karena mereka yang punya kewenangan secara yang diberikan oleh undang-undang untuk menempel pimpinan KPK, mengawasi setiap proses penindakan KPK agar berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, ketika suatu kasus naik ke proses penyidikan, apakah secara langsung ketika dua bukti permulaan yang cukup langsung ditingkatkan atau ditunggu dulu momentum tertentu. Itu kan di luar dari domain publik mengawasi. Karena ini proses gelap. Memang proses gelap karena proses penyelidikan. Tapi yang bisa membuat terang proses ini, mengecek apakah ada dokumen-dokumen yang disembunyikan sebenarnya sudah bisa naik ke proses penyidikan, itu ada di Dewan Pengawas. Sehingga kita memang harus meletakkan harapan lagi kepada Dewan Pengawas jelang tahun politik ini. Misalnya, apakah satu orang ini memang benar atau enggak keterangan yang dibutuhkan sebagai saksi? Atau ada request tertentu? Karena dipanggil saksi aja udah ngaruh ya secara politik. Iya, itu pemanggilan sebagai saksi itu apakah memang pure permintaan penyidik karena dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana, atau sebenarnya tidak terkait langsung tapi request dari pejabat struktural. Itu kan sangat mungkin terjadi. Nggak, efeknya apa dipanggil saksi itu apa? Ya, kita tahu kalau dipanggil sebagai saksi itu kan jadi spotlight pasti. Seolah-olah menjadi atau menjadi guyonan di masyarakat, dikritik oleh masyarakat. Padahal bisa jadi dia hanya memberitahukan saja apa yang dia dengar, ia lihat dan ia ketahui. Tapi digunakan kewenangan itu misalnya untuk kepentingan di luar proses hukum. Itu yang kita khawatirkan sekarang. Maka dari itu orang-orang bermasalah seperti Firly ini memang harus segera dikeluarkan oleh KPK melalui tangan penyidik Polda Metro Jaya. Oke, ini terakhir nih. Kan juga bagaimana konstelasi di aparat hukum ini juga akan
juga akan mempengaruhi hasil pemilu juga, kayak ada keyakinan kayak begitu gitu ya, bahwa kekuatan ini cenderung punya proximity dengan yang itu, kekuatan yang ini ya. Kayak kemarin tuh beberapa tempat ada salah satu pendukung kandidat udah mulai main bicara kita akan menghadapi aparat hukum gitu misalnya. Udah mulai ngomong kayak begitu. Nah, dalam konteks kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, lu ngelihat ada nggak kaitannya juga berkaitan langsung dengan perang proksi di dalam 2024 ini gitu? Iya, maka dari itu gua akan melompat sedikit ya. Maka dari itu kita mendorong sebenarnya para kandidat baik capres maupun cawapres yang masih memiliki jabatan di struktural pemerintahan itu sebaiknya mundur agar tidak terjadi konflik kepentingan. Ada dua sekarang, ada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, Ada. yang mana pasti membutuhkan dukungan publik dan lain sebagainya. Dan itu Pak Mahfud tuh masuk Dewan KPU ya itu ya? KPU. KPK. KPU, ex officio. KPU. Iya, Dewan apanya KPU tuh? Oh, Masuk Dewas bukan. Dewan Itulah apa pokoknya. KPU lah gitu. Iya, satu Pak Mahfud, DKPP. DKPP. Iya. dua Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Karena sangat mungkin digunakan kewenangan-kewenangan yang melekat pada diri mereka untuk membantu pemenangan mereka Februari mendatang. Memang ini kesulitannya ya. Beberapa waktu lalu, bahkan kalau gue nggak salah itu kepolisian sama kejaksaan sudah mulai terapin tuh. Ketika masa kampanye, penegakan hukum itu di hold dulu kalau melibatkan kandidat-kandidat tertentu. Nah, kita sebenarnya kontra dengan itu. Kenapa? Karena ketika kebijakan tersebut dilegitimasi, berarti penegak hukum mengakui aparat mereka tidak profesional. Itu bahkan kalau gue nggak salah itu disampaikan Pak Mahfud juga, karena soal kalau seperti itu permasalahannya, solusinya adalah perketat pengawasannya, tingkatkan kompetensi mereka, bukan di hold kasus-kasusnya. Karena tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan manapun yang memperbolehkan alasan kontestasi politik sebagai upaya pemberhentian atau penundaan kasus hukum. Karena penundaan kasus hukum itu sebenarnya sudah terjadi ketidakadilan. Kalau korupsi itu ketidakadilan tentu bagi masyarakat. Gitu. Oke, yang terakhir Kur, ini rekam jejak politisi menjadi penting, ya kan? Buat kita ketahui karena gagasan, ide kan nggak ada nih, hampir nggak ada. Show di TikTok aja kan. Nah ini ICW gue baru dapat info juga udah menginisiasi sebuah platform untuk bisa membantu masyarakat melihat itu. Coba lu bisa share nggak, Kur? Iya, salah dua problem legislatif hari ini kan, pertama, satu, banyak sekali konflik kepentingan terjadi. Kita tidak tahu nih ketika mencoblos satu orang, kita antarkan duduk di DPR, tapi kita tidak tahu dia punya usahanya apa. Dia ditempatkan di komisi mana. Bisa jadi penempatan komisi-komisi itu bukan tergantung dari kompetensi, tapi tergantung usaha mereka itu apa. Misalnya kalau usahanya tambang, maka taruhlah di komisi 7, misalnya seperti itu. Maka dari itu, penting jelang 14 Februari mendatang, kita sebagai pemilih tidak hanya membaca poster, tidak hanya melihat baliho, tapi lihat bagaimana rekam jejak mereka. Apa yang mereka sampaikan soal undang-undang KPK, mereka pro atau kontra. Bagaimana sikap mereka soal KUHP, Cipta Kerja, atau bagaimana kepatuhan LHKPN mereka, bahkan apa bisnis mereka. Itu semua kami bingkai dalam satu platform website namanya rekamjejak.net, yang itu ditujukan kepada seluruh pemilih. Di dalam rekamjejak.net itu kurang lebih ada sekitar 500 profil calon anggota legislatif yang teman-teman bisa lihat dan harapannya dijadikan preferensi sebelum menentukan pilihan 14 Februari mendatang. Insya Allah akan di-launching akhir bulan November. Oke. Ini berarti kalau ngikutin komisi tidak mengikuti bisnis itu, yang paling benar tuh Pak Bambang Pacul. Apa tuh? Beliau kan nggak punya law firm kan?
Oh iya, ya. Jadi nggak ada konflik of interest. Konflik of interest. Iya. Iya Biasa, kan? maksud lu yang lain tuh punya law firm? Kebanyakan pasti ada Pengacara kan. Iya. Kebanyakan itu jujur aja lah. Nanti Iya. ada rekam jejak.net ketahuan. Iya. Masih mungkin sudah nggak official tapi masih berpraktek ya. Masih berpraktek. Mungkin awas-awasan dari jauh kan. Iya. Kan tambang tadi itu bisa Komisi kelacak 7 tuh. gitu. Iya, kita mengumpulkan datanya. Misalnya Ari Putra SHMH, Iya. SHLLM gitu ya. Iya. Ternyata punya ada Ari Putra and Bayu and partner gitu. Bisa tuh ya. Bisa, nanti kita buat semacam social network analysis. Jadi ketika diklik satu orang, maka akan keluar dia punya usaha ini, siapa direksi perusahaan ini, komisarisnya siapa, itu kelihatan. Oh, sampai Tapi itu capek juga riset lu ya berarti. Lumayan. itu negatif nggak itu? Maksudnya punya usaha dengan bidang yang sama itu udah pasti konflik of interest. Misalnya gue di PU, gue kerja di PU gitu ya. Gue punya kontraktor gitu, punya jadi developer gitu. Itu Atau punya keluarga yang usahanya sama. Itu sebenarnya tidak selalu salah. Karena konflik kepentingan itu bukan dilarang, tapi dikelola. Contohnya ini adalah penting nih, ya. deklarasi. Misalnya, kita belum ada yang begitu-gitu. nah belum ada. undang-undangnya, Kalau gue Bos. kaitin ke yang tadi kita Setuju bahas gua ya, tuh. misalnya ya. Ya. Misalnya ini nih, kasus Firly tadi nih. Firly itu kan sekarang sedang disidik oleh Polda Metro kasus SYL. Konflik kepentingannya adalah kalau dia mengambil keputusan apapun di KPK, itu konflik kepentingan. Karena dia sedang disidik oleh Polda. Dia harus mundur. Nah, deklarasi itu yang penting disampaikan. Keluarga gue punya bisnis ini, kita mau pengadaan ini, gimana nih pendapat Floor? Oke atau enggak? Gue bisa ikut atau enggak? Atau gue mundur karena kebijakan pandangan gue akan bias nanti. Itu sebenarnya yang harus dikelola. Jadi sebenarnya bukan dilarang. Iya. Nah itu maksud gue itu. Deklarasi berarti. Deklarasi konflik. Jadi boleh aja asal declare. Punya law firm oke. Iya, kalau udah declare tapi Declare kan ya kalau law firm tuh agak nggak perlu declare, Bos. apa? Namanya udah ada di situ kan. Iya. Ada namanya. Ya itu berat tuh, deklarasi aja satu hal ya. Iya. Terus yang kedua, orang tahu lu udah deklarasi aja itu hal yang lain. Iya kan? Gue declare gitu ya di akun yang followersnya 3 gitu kan. Yang penting udah declare kan kawan kan. Misalnya gitu kan juga. Oke lah. Oke. Gitu. Rekamjejak.net kita lihat. Thank you, Thank you, Kur. Thank you, bro. Adios.